kawan bercerita, selamat bersua via suara. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Nah, seperti biasa, aku mau ngingetin kalian buat stay safe and stay healthy. Kalau mau keluar rumah, tetap perhatikan protokol kesehatan ya. Jaga jarak, rajin cuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, dan memakai masker. Ingat ya, masker sama hand sanitizer sekarang lebih penting nih daripada mikirin doi. Nah, di edisi podcast kali ini, aku bakalan ngebahas tentang resah. Kita skip dulu ya baper-baperannya. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa sih aku bahas tentang resah? Jawabannya adalah karena pengen. Wah, nggak kreatif ya jawabannya. Enggak ding. Jadi, aku itu sering banget ngerasain yang namanya resah. Entah itu resah tentang kehidupanku, resah tentang keadaan sekitarku, ataupun karena ada hal-hal yang cukup mengganggu lainnya. Pernah gak sih kamu merasa resah? Merasa takut dengan apa yang sudah, sedang, ataupun yang akan terjadi? Menerka-nerka kejadian seperti apa yang akan kamu hadapi nanti? Atau bagaimana caranya agar kamu dapat keluar dari zona yang membuat kamu tidak nyaman, membuat kamu overthinking, insecure, atau karena ada pikiran-pikiran negatif yang mampu mengganggu suasana hati kamu. Kenapa sih kita bisa ngerasain yang namanya resah? Mungkin banyak orang yang merasa resah itu disebabkan karena kurang percaya pada dirinya sendiri. Atau mungkin karena terlalu banyak faktor luar lainnya yang bikin down. Belakangan ini aku juga merasa resah nih tentang kehidupan lebih tepatnya. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, banyak sekali hal-hal baru yang harus dilalui. Masa-masa sulit yang benar-benar berhasil membuat overthinking. Bahkan hal kecil pun turut menghantui pikiran. Sebal tentu saja, tapi tidak membuatku menyalahkan keadaan sih. Hanya saja untuk dapat beradaptasi dengan semuanya butuh proses yang cukup lama. Nah, oke, balik lagi ke topik. Menurut beberapa teman-temanku yang aku mintain pendapatnya tentang keresahan, mereka menyebutkan bahwa keresahan yang pernah atau biasa mereka alami berasal dari dua faktor. Nah, as always ya, faktor dari dalam diri individu itu sendiri dan faktor yang berasal dari luar atau faktor lingkungan. Nah, faktor yang berasal dari dalam biasanya karena seseorang itu merasa kurang yakin dengan dirinya sendiri, seperti membandingkan kemampuan yang dimilikinya dengan kemampuan orang lain, atau karena ada sesuatu yang ditakuti, bahkan karena memikirkan hal-hal yang belum tentu akan terjadi. Nah, sedangkan faktor yang berasal dari luar atau faktor lingkungan, biasanya seseorang merasa resah ketika ia mendapatkan tekanan, terlalu banyak tuntutan, merasa tidak nyaman dengan sebuah keadaan, atau bisa jadi karena menginginkan adanya suatu perubahan. Tetapi, mengenai bagaimana cara menghadapi keresahan itu sendiri, kembali lagi kepada setiap individu yang merasakannya. Karena kalau menurut salah satu temanku, pasti setiap orang dalam menghadapi keresahan itu berbeda-beda. Bisa jadi masa pandemik ini untukku tingkat keresahanku itu mencapai 90%.
Dan buat kalian atau buat teman-temanku yang lainnya, bisa saja di bawah 90% ataupun melebihi 90%. Nah, oleh karena itu, setiap orang punya caranya sendiri dan punya gayanya sendiri dalam mengatasi keresahan yang dimilikinya atau yang dirasakannya. Banyak di antara jawaban teman-temanku yang ketika aku tanya, bagaimana sih mereka menghadapi keresahan tersebut? Ternyata jawabannya adalah begini. Bagaimana kita bisa menyamankan diri atau menenangkan diri dari segala sesuatu yang sedang kita hadapi? Itu salah satunya. Jawaban lainnya yaitu mencoba mencari tahu asal keresahan itu bisa muncul. Kemudian kita renungkan lagi, apakah kita mau berada pada posisi itu terus-menerus atau mencoba mencari jalan keluar sampai akhirnya kita bisa berdamai dengan keresahan tersebut. Terkadang menarik diri dari lingkungan yang membuat kita resah ada hal yang paling tepat untuk dilakukan. Memberi jeda pada diri sendiri, bertafakur agar hati dan pikiran lebih tenang. Keresahan juga tidak melulu berujung negatif loh. Banyak sekali di antaranya perubahan-perubahan atau inovasi-inovasi itu tercipta dan berawal dari sebuah keresahan. Seperti terjadinya revolusi, pasti kalian sudah sering mendengarnya ya. Munculnya berbagai inovasi dalam dunia teknologi, seperti adanya layanan bimbel online, munculnya berbagai layanan belanja online, dan segala macamnya yang menjadi serba online. Kalian juga pastinya penikmat salah satunya kan? Sama, aku juga. Nah, semuanya berawal dari keresahan. Ingin adanya perubahan keadaan, ingin mempermudah akses dalam berbagai bidang kehidupan. Semuanya berawal dari keresahan. Karena sejatinya hidup akan terus berjalan, waktu akan terus berputar, dan kehidupan akan membawa manusia semakin ke depan. Semuanya bersifat dinamis dan tidak statis. Menurut salah seorang seniorku, beliau berpendapat bahwa dalam menjalani kehidupan, kita harus merasa resah. Karena kita terlahir sebagai manusia yang tidak mungkin hanya berdiam diri saja dan terus bersikap menerima ketika terjadi sesuatu di lingkungan sekitar kita. Kata beliau, kita itu manusia yang Tuhan ciptakan dengan sempurna. Diberi akal, mempunyai keinginan, mempunyai kemauan, tidak seperti robot yang bahkan untuk bergerak atau bersuara saja mereka harus diatur oleh manusia. Nah, poin pentingnya adalah sebisa mungkin kita harus mampu memanage keresahan yang menghampiri kita. Berusaha mengarahkan keresahan-keresahan yang berdatangan agar menjadi suatu perubahan atau menjadi sebuah karya, inovasi, dan menjadi hal-hal positif lainnya yang bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan aku mengenai resah. Ini dari sudut pandangku dan teman-teman. Nah, bisa saja dari sudut pandang kalian itu berbeda lagi. Karena seperti tadi yang sudah aku jelaskan, keresahan dan cara menghadapinya setiap orang itu pasti berbeda-beda. Bagaimana cara kalian dalam menghadapi keresahan kalian? Yuk, share bareng-bareng. Kalian bisa komen di bawah ya, bagaimana cara kalian dalam menghadapi keresahan. Semoga teruntuk kalian yang sedang merasa resah,
bisa segera menemukan penawarnya ya. Ingat, kamu tidak sendirian. Banyak orang di sekitarmu yang menyayangimu dengan sangat. Meskipun tidak dapat kamu lihat secara dekat, mereka adalah pendoa paling tulus agar kamu bisa selamat. Sekian podcast kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like. Selamat bersuah via suara. Sampai ketemu lagi ya kawan bercerita. See you.